Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani, terkadang istilah atau pendapat terkait pertanian sering beredar di kalangan petani tanpa kita ketahui apakah istilah atau pendapat tersebut benar adanya atau malah mitos belakang saja. Nah, kali ini di video ini saya akan membahas terkait istilah atau pendapat yang sering beredar di kalangan petani dan akan menjelaskan apakah hal tersebut fakta atau mitos. Jadi stay tune terus di video kali ini. Istilah atau pendapat yang sering beredar di kalangan petani untuk yang pertama yaitu jika tanaman terserang hama ulat geraya disemprot di pagi hari agar ulat cepat mati. Nah, hal tersebut mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Nah, di mana dari video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ulat geraya merupakan hama nokturnal atau hama yang aktif di malam hari. Nah, jadi ulat geraya akan keluar dari daun tanaman bawang merah atau dari tanaman-tanaman lainnya pada malam hari, kemudian aktif memakan dedaunan pada malam hari. Oleh karena itu, para sobat tani, jika tanaman para sobat tani terserang hama ulat geraya, lebih baik dispray atau disemprot pada malam hari atau pada sore hari juga bisa, karena memang hama ulat geraya ini termasuk salah satu hama yang aktif di malam hari atau hama nokturnal. Kemudian yang kedua, untuk istilah dan pendapat yang sering beredar di kalangan petani adalah tanaman yang terserang kutu kebul atau kutu putih jika tidak cepat diatasi dapat mengundang serangan hama lainnya seperti kutu daun, trips, dan tungau. Nah, hal ini merupakan mitos atau fakta sih? Jawabannya yaitu fakta, di mana serangan kutu kebul dan kutu putih jika tidak segera diatasi atau tidak segera dilakukan pengendalian, maka nantinya akan mengundang hama-hama lainnya seperti hama kutu daun, kemudian bisa mengundang trips juga dan juga bisa mengundang tungau atau hama-hama daun lainnya. Nah, hal ini juga berlaku pada hama trips, kemudian hama tungau dan hama kutu daun. Jadi jika hama kutu daun atau hama-hama ini tidak segera diatasi oleh para sobat tani, maka akan mengundang hama daun lainnya. Nah, untuk istilah yang ketiga yaitu serangan kutu putih atau kutu kebul jika tidak segera dilakukan pengendalian dapat menjadi awal munculnya serangan penyakit tanaman. Nah, apa sih jawabannya? Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Nah, di mana serangan kutu kebul atau kutu putih ini jika tidak segera diatasi, nantinya dampak keberlanjutannya akan memunculkan penyakit-penyakit virus lainnya. Nah, seperti Gemini virus. Gemini virus ini merupakan salah satu penyakit yang bisa timbul atau muncul atau menyerang tanaman para sobat tani karena adanya vektor atau perantara dari serangan kutu kebul atau kutu putih ini. Nah, ini tidak berlaku untuk kutu kebul dan kutu putih saja. Ada beberapa vektor atau perantara penyakit yang bisa menularkan penyakit ke tanaman para sobat tani. Contohnya seperti trips, kemudian tungau, kemudian kutu daun, dan hama-hama lainnya. Jadi jika para sobat tani, jika tanamannya terserang oleh hama, tidak hama kutu kebul atau kutu putih saja, itu lebih baik segera diatasi atau dikendalikan agar tidak menyebabkan dampak berkepanjangan. Jika nanti dampaknya berkepanjangan, itu nantinya akan memunculkan penyakit baru, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri atau juga penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian untuk istilah atau pendapat selanjutnya, ini adalah tidak melakukan olah lahan pada setiap memulai budidaya tanaman tidak akan terlalu berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Nah, ini mitos atau fakta ya para sobat tani? Jawabannya adalah mitos. Nah, kenapa nih Mbak kok mitos nih jawabannya? Karena begini para sobat tani, olah lahan ini merupakan salah satu kunci utama sukses dalam melakukan budidaya tanaman, di mana olah lahan ini sangat penting oleh sobat tani lakukan agar nanti
waktu olah lahan ya, seperti pembalikan tanah, pembajakan, racun-racun yang ada di dalam tanah ini terbalik ada di atas, kemudian nantinya akan mengalami penguapan. Kemudian juga di video-video sebelumnya saya juga sering menyebutkan bahwa pupa dari hama ulat geraya atau hama-hama lainnya ini biasanya sering jatuh ke dalam tanah atau berada di dalam tanah. Jadi pertumbuhan pupanya ini berada di dalam tanah, sehingga jika tidak dilakukan olah lahan, takutnya nanti pupa-pupa yang ada di dalam tanah ini terus berkembang biak, kemudian menjadi hama ulat geraya atau hama-hama lainnya. Jadi jika para sobat tani tidak melakukan olah lahan, pastinya itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman para sobat tani. Oleh karena itu, para sobat tani setiap melakukan budidaya tanaman, awali dengan melakukan olah lahan. Nah, untuk istilah dan pendapat selanjutnya ini para sobat tani cukup sering mengalami ya, terutama pada saat musim kemarau, yaitu serangan janda pirang atau mankoman. Terutama bagi para sobat tani yang melakukan budidaya bawang merah nih ya. Banyak para petani yang menyebut bahwa janda pirang atau mankoman adalah penyakit dari bawang merah. Nah, apa benar ini penyakit, mitos atau fakta sih? Jawabannya adalah mitos. Nah, janda pirang atau mankoman ini merupakan bahasa lokal dari beberapa para sobat tani yang ada di daerah tertentu. Nah, di mana janda pirang atau mankoman ini merupakan sebutan dari nama lain trips. Jadi untuk bahasa Indonesianya itu adalah trips ya para sobat tani. Dan di beberapa daerah ada juga yang menyebut trips itu yaitu gurem. Nah, jika para sobat tani memang terserang oleh janda pirang, kemudian mankoman atau gurem atau trips, ini sebenarnya hanya penyebutannya saja yang berbeda, tetapi ini merupakan sebutan dari hama trips. Oleh karena itu para sobat tani, jika para sobat tani terserang oleh janda pirang, kemudian mankoman atau gurem, ini diatasi dengan menggunakan pestisida atau insektisida karena memang janda pirang, mankoman atau gurem ini merupakan hama, bukan penyakit. Kemudian selanjutnya yaitu gejala dari serangan tungau atau trips menyebabkan daun menggulung ke bawah. Apa benar para sobat tani? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Jadi untuk gejala serangan dari trips dan tungau ini berbeda ya para sobat tani, tidak semuanya menggulung ke arah bawah. Nah, untuk serangan dari tungaunya sendiri itu memang benar, yaitu daun menggulung ke arah bawah. Sedangkan jika terserang oleh trips gejalanya yaitu daun menggulung ke arah atas. Jadi berbeda ya para sobat tani, ingat untuk tungau menggulung ke arah bawah dan untuk trips gejalanya menggulung ke arah atas. Kemudian ini juga cukup sering nih dialami oleh para sobat tani, terutama para sobat tani bawang merah, yaitu istilah atau pendapat yang sering didengar di kalangan petani bawang merah, penyakit ngolar atau memboler pada bawang merah adalah sebutan lain dari penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur fusarium. Apakah ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta para sobat tani. Nah, di mana salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman bawang merah yaitu layu fusarium. Kembali lagi, memang beberapa daerah ada sebutan lokal dari para sobat tani, dan untuk layu fusarium ini banyak yang menyebutnya dengan sebutan boler atau ngolar. Nah, di mana boler atau ngolar atau layu fusarium ini gejalanya biasanya daun bawang merah akan layu, kemudian terpelintir, kemudian berwarna kekuningan atau keputihan. Nah, ini biasanya merupakan gejala awal dari serangan layu fusarium atau sering juga disebut dengan boler atau ngolar. Nah, kemudian untuk istilah selanjutnya yang sering beredar di kalangan petani yaitu pada musim hujan, biasanya intensitas serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri patogen lebih tinggi dibandingkan dengan serangan hama. Apa benar? Apa benar sih kalau biasanya musim hujan ini penyakitnya lebih banyak ketimbang intensitas serangan hamanya? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta para sobat tani. Nah, di mana pada saat musim kemarau cuaca panas itu sangat mendukung pertumbuhan dari hama karena memang telur-telur dari hama ini membutuhkan suhu yang panas agar mudah menetas. Kemudian pada musim hujan dengan kelembapan tanah yang tinggi atau kelembapan lingkungan yang tinggi, ini sangat disukai oleh jamur atau bakteri patogen, di mana bakteri dan jamur patogen ini sangat membutuhkan
lingkungan dengan kelembapan yang tinggi untuk dapat tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu pada saat musim kemarau biasanya serangan hamanya yang tinggi, kemudian pada musim penghujan serangan penyakitnya yang tinggi karena memang kondisi lingkungannya ini saling mendukung dari pertumbuhan baik hama maupun penyakit. Nah, jika pada saat musim kemarau para sobat tani sedang mengalami serangan hama, bisa langsung disemprot dengan insektisida atau pestisida. Kalau dari CTHI bisa menggunakan SPP. Kemudian jika memang musim hujan, ini sering terjadi penyakit seperti ngolar, boler, atau penyakit-penyakit lainnya, embun tepung, embun bulu. Nah, ini para sobat tani bisa mengatasinya dengan fungisida atau bakterisida yaitu M23. Nah, jika saat musim hujan, para sobat tani juga bisa mengurangi kelembapan nih para sobat tani. Salah satunya dengan memangkas daun bagian bawah tanaman yang kurang produktif agar kelembapan tetap terjaga. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait hama dan penyakit. Para sobat tani, CTHI juga punya solusi dari hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman para sobat tani. Jika para sobat tani tanamannya terserang oleh hama, ini bisa dikendalikan dengan menggunakan SPP. SPP ini Citropine Plus ya dari CTHI. Nah, di mana SPP ini untuk sistem kerja dari SPP ini yaitu kontak dan juga secara sistemik. Nah, untuk dosisnya nanti akan ada di layar. Dan untuk para sobat tani yang mengalami kendala serangan penyakit seperti boler, kemudian embun tepung, atau busuk daun, busuk batang, atau busuk buah, ini bisa dikendalikan dengan menggunakan M23 dari CTHI. Nah, di mana M23 ini mengandung beberapa bahan atau mengandung beberapa zat-zat ya semi organik yang bisa mengendalikan atau menghambat pertumbuhan dari jamur atau bakteri patogen penyebab penyakit. Nah, oleh karena itu para sobat tani, nanti dosisnya juga ada ya di bawah sini. Jika tertarik dengan produk-produk CTHI, para sobat tani bisa langsung cek link deskripsi di bawah ini atau juga bisa hubungi nomor yang tertera di video ini. Nah, mungkin itu saja para sobat tani untuk sesi mitos faktanya kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya atau video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.